Thank you. Nah, peluang untuk kita menuntaskan pengaturan instansi BUT ketika yang kita lakukan adalah dua hal, yaitu perbaikan formil dan juga sekaligus perbaikan material. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari konstruksi dari Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana dia memposisikan usaha hulu itu juga harus pakai dasar hukum berupa perizinan berusaha, sedangkan perizinan berusaha itu dibatasi hanya untuk badan usaha yang berbentuk Badan Hukum Indonesia, gitu kan. Nah, sehingga kemudian kalau kita asosiasikan secara sistematis bunyi Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Migas perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka BUT itu nggak bisa masuk gitu, nggak bisa pelaku usaha hulu baru di kemudian hari yang berbentuk BUT. Kenapa? Karena dia nggak bisa dapat perizinan berusaha begitu. Nah, artinya adalah padahal di BUT Bapak dan Ibu semua tahu kan, BUT itu perannya sentral buat usaha minyak dan gas, terutama untuk upstream gitu. Kenapa? Karena memang upstream activity itu membutuhkan modal yang banyak, risikonya besar begitu kan. Sehingga kemudian juga akan lebih mudah fleksibel untuk mengkonsolidasi permodalan dari bohir-bohir luar negeri gitu Pak. Ketika memang dia bentuknya BUT gitu, bukan Badan Hukum Indonesia. Karena ketika dia BUT, maka pertanggungjawaban parent company-nya masih menginduk pada dia karena dia berkedudukan sebagai agen. Artinya adalah BUT ini sentral buat usaha hulu migas. Tetapi dengan interpretasi yang bercabang dari multi interpretasi dari Undang-Undang Cipta Kerja, ini bisa menegasikan keberadaan BUT. Suara saya ada Bapak dan Ibu? Apakah terdengar? Aman, Bu Dokter. Oke. Siap. Next, itu adalah hal-hal baik ketika kita mau melakukan pembenahan secara substantif juga. Namun ketika kemudian apabila Undang-Undang 11 2020 ini dinyatakan inkonstitusional permanen, maka akan ada sebuah pasal yang menurut saya strategis gitu ya untuk mendukung keekonomian Badan Usaha Energi, BUMN Energi adalah mengenai afirmasi keekonomian PSO. Bapak dan Ibu pasti sudah sering mendengar gitu. Bukannya kita memanjakan BUMN ya, tetapi kita memang mesti memahami bahwa BUMN itu tugasnya memang berat begitu kan. Di Undang-Undang 19 2003 dia diposisikan harus untung tapi juga harus PSO. Nah, PSO itu kan tidak memandang aspek keekonomian terkadang, tapi memandang apakah itu politis atau tidak untuk dilakukan. Nah, sehingga kemudian ada terobosan baik yang dilakukan dalam perubahan Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 66. Yang mana ayat 1 dan ayat 2 menyatakan apabila BUMN itu mengemban penugasan atau PSO dari pemerintah dan kemudian PSO itu tidak secara keekonomian memang tidak menguntungkan, maka pemerintah wajib memberikan kompensasi. Bapak dan Ibu, pada konteks sekarang pemberian PSO itu banyak yang kemudian tidaklah jelas gitu. Bahkan kalau kita mau melihat secara terminologi ya, kita sering menggunakan istilah kompensasi, subsidi dicampur gitu kan. Lalu kemudian penggantian, ada bercampur bahasanya. Jadi secara terminologi sih kita sudah tidak satu gitu, apalagi dalam tataran eksekusi gitu kan. Tetapi kalau sudah ada mandatori di dalam sebuah undang-undang, maka ini akan baik untuk mendukung keekonomian dari BUMN penyelenggara APSO. Tanpa ada keekonomian dukungan afirmasi dari level undang-undang, yang terjadi adalah kita akan menginduk pada level PP 45 2005. Cuman Bapak dan Ibu semua sudah pastilah mendengar begitu kan, bagaimana kondisi BUMN kita yang diberikan penugasan PSO untuk menyediakan gas di Plan Gate seharga $6 per MMBTU. Nah, ada tidak yang berimbang nih, ada nggak berimbang negara kita. Di sisi lain harga $6 itu adalah harga yang tidak ekonomis, tapi negara bilang nggak masalah kontraktor migas, Anda tetap terlindungi karena $6 itu dengan cara memangkas bagian negara, bagian kontraktor terlindungi. Tetapi treatment yang berbeda diberikan kepada BUMN migas. Kalau untuk BUMN migas, redaksinya begini. BUMN migas yang menyalurkan gas PSO dapat diberikan insentif secara proporsional. Artinya apa? Dapat itu kalau kita lihat di Undang-Undang 12 2011 kan dapat itu adalah bersifat diskresioner. Bisa iya, bisa enggak. Nah, kalau Menteri Keuangan disuruh ngasih insentif atau enggak, akan milih tidak begitu kan. Nah, sehingga inilah menurut kami pentingnya ada norma yang powerful di level undang-undang mengenai dukungan keekonomian PSO bagi BUMN. Next. Yang ketiga adalah pengaruh terhadap sektor pertambangan batubara.
Kalau untuk sektor batubara, menurut saya ini adalah peluang yang sangat baik ketika memang Undang-Undang 11 2020 ini akan menjadi inkonstitusional permanen, dalam artian perbaikannya tidak berhasil gitu kan ya. Kenapa? Karena kalau dia di drop, maka otomatis peluang pemberian insentif batubara itu akan hapus juga. Bapak dan Ibu juga ini pro kon ya, pasal 128A ini. Karena pasal 128A ini di dalam Undang-Undang Perubahan Undang Minerba di Undang Cipta Kerja, dia memberikan insentif berupa royalti 0%. Bapak Ibu bayangkan, royalti 0%. Nah, lalu kemudian syaratnya adalah melakukan pengembangan dan pemanfaatan. Apakah kemudian kebijakan ini akan paralel dengan tujuan kita mencapai Paris Agreement, Undang-Undang 16 2006, mencapai NDC kita tidak akan paralel. Kenapa? Karena pengembangan itu dan pemanfaatan batubara itu sebagai syarat untuk mendapatkan royalti 0% bukanlah mengolah batubara menjadi green, ya susah yang menjadi green ya, atau menjadi batubara ramah lingkungan, tidak. Tetapi yang dimaksudkan pengembangan itu hanya proses peningkatan mutu, membuat briket, bahkan briket itu juga emisinya tinggi, membuat kokas, gasifikasi dan lain-lain. Itu tadi maksudnya pengembangan. Lalu kemudian pemanfaatan itu bahkan antara lain dengan membangun sendiri pembangkit listrik tenaga uap di mulut tambang. Padahal posisi kita sekarang adalah kita mau memensiunkan banyak pembangkit batubara. Tentunya kontraproduktif, sehingga kemudian ketika kemudian royaltinya diberikan 0%, semakin rendahlah harga batubara, dan ada DMO dan lain-lain, maka menjadi harganya ET menjadi semakin tidak kompetitif, dan gas yang lebih ramah daripada batubara akan semakin terhimpit karena harga batubaranya lebih rendah. Nah, sehingga kebijakan ini sebenarnya juga akan secara sistematis meningkatkan ketergantungan kita terhadap konsumsi batubara dalam bauran energi mix kita. Nah, sehingga kemudian sebenarnya ada baik juga kalau memang undang-undang ini dihapuskan gitu kan, karena memang kemudian peluang insentif 0% royalti ini menjadi hapus. Next. Pengaruh terhadap sektor energi terbarukan, Bapak dan Ibu, saya memetakan ada 3 paling tidak. Yang pertama adalah segi negatifnya ketika undang-undang ini kemudian menjadi gagal diperbaiki dan kemudian menjadi inkonstitusional permanen adalah ada standarisasi tata kelola panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang akan dihapus. Jadi Bapak dan Ibu semua, panas bumi ini ada 2 treatment, pemanfaatan langsung, artinya untuk kepentingan di luar listrik seperti memasak, seperti pariwisata dan lain-lain, dan pemanfaatan tidak langsung. Pemanfaatan tidak langsung itu adalah mengolah panas bumi menjadi tenaga listrik. Nah, pada konteks level daerah diberikan kewenangan yang sangat besar oleh Undang-Undang Cipta Kerja untuk melakukan pemanfaatan panas bumi untuk yang kepentingan langsung. Nah, hal baiknya adalah di pasal 6 dia membuat satu pedoman, yaitu NSPK yang dibuat merujuk pada kebijakan pemerintah nasional untuk mengatur pemerintah pusat untuk mengatur mengenai pemanfaatan panas bumi untuk pemanfaatan yang langsung. Nah, ini akan baik sebenarnya karena kemudian perda dan perkada itu akan memiliki standarisasi norma yang sama, sehingga kemudian disparitas pengaturan di tingkat daerah juga bisa dihindari. Sehingga kemudian bagi calon investor pengembang pun hukum-hukum daerah itu bisa menjadi lebih bisa diprediksi sih gitu. Sehingga cost and benefit-nya bisa dianalisis secara lebih matang. Nah, ini salah satu kelemahan pengembangan energi terbarukan untuk pemanfaatan langsung apabila Undang-Undang Cipta Kerja kemudian menjadi di drop. Next. Yang kedua adalah ada peluang hal baiknya adalah kalau undang-undang ini memang nanti kemudian menjadi inkonstitusional permanen, maka ada peluang meningkatkan daya saing harga listrik. Bapak dan Ibu, seperti yang sudah saya bahas di pasal 128A Perubahan Undang Minerba dalam Undang-Undang Cipta Kerja, junto pasal 3 PP 25/2021 yang merupakan peraturan derivasinya itu mengatur pengenaan royalti sebesar 5% untuk komoditas batubara. Nah, hal ini seperti Bapak dan Ibu yang ketahui di dalam PMK itu kan sudah diatur ya bagaimana menghitung BPP, biaya pokok pembangkitan listrik. Nah, di situ kan dia pakai blending price dari semua harga komoditas, semua harga ET, fossil fuel, semua berbaur gitu kan. Nah, di sisi lain untuk ET, pengembangan ET, harga listrik dari pembangkit ET kecuali hydro, dia ditetapkan maksimum. Jadi ini paling tinggi, 85% dari BPP setempat.
Artinya selama wilayah-wilayah itu adalah konsumen pengguna batu bara yang banyak begitu kan. Nah, selama itu juga PPP-nya akan menjadi kompetitif gitu. Sehingga kemudian susah untuk ET masuk. Kenapa ET masuk? Karena ET itu treatmentnya justru lebih berat gitu kan, teknologinya juga memang belum begitu mapan gitu kan, terutama kalau kita mau mengembangkan panas bumi dan lain-lain gitu kan, cost-nya akan besar. Nah, sehingga kemudian masuknya ditambah lagi dengan masuknya harga batu bara yang mendapatkan insentif royalti 0% akan menjadikan harga batu bara semakin semakin kuat gitu, sehingga menggerus keekonomian dari harga ET. Next. Yang saya lihat juga apabila Undang-Undang 11 2020 ini inkonstitusional permanen, maka PP 25 2021 maka kemudian menjadi tidak punya kekuatan, tidak mempunyai dasar hukum begitu kan, sehingga kemudian beberapa ketentuan dalam pengaturan panas bumi akan menjadi hapus juga. Ada beberapa hal baik yang diinisiasi oleh PP 25 2001 untuk klaster panas bumi. Dia menegaskan peran pemerintah dalam memberikan dukungan untuk pengembangan panas bumi, terutama untuk PSP dan PSPE. PSP itu penugasan survei pendahuluan, PSP itu penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi. Bahkan sudah di klaster, kalau PSP itu pemerintah bisa mendukung badan usaha ataupun mendukung perguruan tinggi atau BLU untuk melakukan PSP. Tapi kemudian badan usaha BUMN dan BLU bisa diberikan dukungan untuk melakukan PSPE. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya untuk berbagi risiko. Karena untuk panas bumi, meskipun treatmentnya mirip dengan oil and gas, tapi kalau di oil and gas ada cost recovery. Di panas bumi nggak boleh ada cost recovery. Semuanya dibebankan kepada pengembang, gitu kan ya, sampai dengan dia menjadi listrik, gitu kan, yang dijual kepada PLN. Nah, pada konteks ini, maka peran pemerintah itu disitulah gunanya sentral untuk berbagi risiko. Paling tidak ketika dia melakukan studi pendahuluan maupun studi pendahuluan eksplorasi, studi kelayakan, dia ada share dana yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha yang diberi penugasan. Nah, nanti kemudian dari hasil PSP dan PSP itu barulah kemudian WK-nya dilelang. WK dilelang, orang bidding secara sehat, pemenang lelang bisa melanjutkan ke next step, yaitu adalah melakukan eksplorasi, eksploitasi sampai dengan pemanfaatannya menjadi tenaga listrik. Nah, artinya apa? Inilah treatment berbagi risiko yang sangat baik untuk mengakselerasi pengembangan panas bumi. Nah, sehingga kemudian dampak negatif dari ketika Undang-Undang 11 2020 ini menjadi drop adalah memang PP 25 2021 yang mengatur mengenai penegasan pengusahaan dengan dana pemerintah ini menjadi hapus. Begitu dari saya, Bapak dan Ibu. Lebih dari kurangnya mohon maaf. Mari berdiskusi. Terima kasih.